Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Tunufus, NPM 3061956063, Prodi PGSD kelas 01 semester 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem pencernaan pada manusia dalam mata kuliah pembelajaran IPA SD2 yang diampu oleh Ibu Nana Citrawati Lestari, MPD. Berikut penjelasan dari saya. Selamat menonton. Sistem pencernaan pada manusia. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Selanjutnya adalah organ-organ pencernaan. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan akan berakhir di anus. Berikut adalah ilustrasi sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu ada mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Kemudian, gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil agar bisa dicerna oleh tubuh, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula-gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Kemudian enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa tercampur dengan enzim amilase. Fungsi lidah dan kelenjar ludah adalah untuk mempermudah dalam proses menghancurkan atau mengunyah makanan. Selanjutnya adalah tenggorokan atau faring, merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya yaitu ada lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada pepsin, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang kedua ada asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian fungsi lambung yaitu ada 3. Yang pertama, mencerna protein. Yang kedua, menyimpan makanan selama kurang lebih 2-5 jam. Kemudian, mematikan mikroorganisme yang berbahaya yang ada di lambung karena di lambung terdapat asam lambung. Kemudian, setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Selanjutnya ada pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu. Diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Kalau hati yang akan menghasilkan empedu. Kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang bersifat asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai dengan 760 cm. Panjang ya.
Kemudian, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Nah, apa sih duodenum itu? Duodenum adalah yang sering kita sebut sebagai usus 12 jari, berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Jadi saling melengkapi ya. Kemudian ada jejunum, yaitu usus kosong. Jejunum adalah bagian kedua dari usus halus yang berbatasan dengan usus 12 jari. Dan ileum. Jejunum mewakili 2/5 dari keseluruhan panjang usus halus. Kemudian yang terakhir ada ileum atau usus penyerapan. Ileum atau usus penyerapan adalah bagian ketiga dari usus halus. Merentang dari jejunum hingga katup ileosekal, panjangnya hampir 3/5 kali panjang keseluruhan dari usus halus. Kemudian selanjutnya yaitu ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua ada rektum sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit seperti usus buntu. Kemudian yang terakhir dari sistem pencernaan manusia adalah anus, berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Kemudian di sini ada gangguan pada sistem pencernaan manusia. Gangguan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Nah, contohnya yang pertama yaitu ada sariawan disebabkan oleh luka tergigit, kekurangan vitamin C, dan lain-lain. Yang kedua ada konstipasi atau sembelit, kesukaran dalam proses defekasi buang air besar. Kemudian yang ketiga ada diare, feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Yang keempat ada appendicitis, yaitu radang usus buntu. Yang kelima ada peritonisis, yaitu infeksi pada rongga perut. Yang terakhir ada sirotis hati atau radang pada hati. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Annyeong. See you.